Oke pemirsa, kali ini saya dan tim Girimataya beserta rombongan berada di Ngemplak di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, tepatnya di Pendopo Kembang Kopi. Nah, kali ini kita akan melihat atau mengikuti diskusi mengenai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa antara perlombaan kambing congek. Nah, itu dengan pemateri Pak Bondan seperti biasa, pemateri tetap kita dengan Kang Wanto. Nah, oke pemirsa, ikuti terus perjalanan dari tim Girimataya. Ngobrol santai, namanya ngobrol sebetulnya, ngobrol bareng dengan tema kepercayaan lomba kambing congek. Nah, bukan lomba kambing congek. Kenapa saya mengantarkan itu? Karena di booth kita itu sedang menyelenggarakan lomba tokoh, lomba pimpinan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi menurut saya bahwa ketokohan orang yang atau sekelompok orang atau penganut ketuhanan Yang Maha Esa itu nggak patut untuk dilombakan, karena setiap hal, setiap kepentingan di dalam konteks kebudayaan itu juga tidak bisa dilombakan. Mungkin yang bisa dilombakan seni suara, maka ada idol, atau seni tari misalnya. Tapi kalau konteksnya adalah kebudayaan, tentu kita tidak bisa melombakan kebudayaan A lebih hebat daripada kebudayaan B, kebudayaan B lebih hebat daripada kebudayaan C, dan seterusnya. Nah, untuk itu saya mengundang Ki Bondan dan Ki Warto. Nah, ini untuk mematik sebetulnya diskusi kita, dan juga karena 2 hari lalu Ki Dukun Gondrong kesini menyampaikan tentang tarian yang gemulai, yaitu tentang tari Panji, karena kebetulan dia cukup banyak mengikuti perjalanan apa itu sebetulnya Panji. Nah, dalam konteks ini adalah bagian dari kultur kita. Jadi kultur atau berkebudayaan itu bukannya sekedar nyanyi, tapi juga berkaitan dengan ritual. Nah, ritual tentu kan nggak bisa dilombakan. Jadi kalau misalnya minta maaf Muhammad sama Yesus kan juga tidak bisa dilombakan. Itu adalah satu ketokohan yang hakiki, satu ketokohan yang absolut. Jadi tidak boleh diperbanding-bandingkan, karena tidak ada yang lebih hebat satu sama lain, atau satu tidak hebat dan satunya hebat gitu. Dan terus terang saya menggugat dan saya sebar kemana-mana, termasuk di Dikbud. Nah, kebetulan si V, Dirjen Kebudayaan teman, dan lagi digebukin juga itu karena menghilangkan nama Wahid Hasim di dalam daftar nama pahlawan dan memasukkan Abu Basir di dalam list tentang tokoh di Indonesia. Jadi ini adalah kesengajaan atau tidak kesengajaan peduli amat. Tetapi ketika membandingkan ketokohan, kepimpinan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak patut. Jadi perlu ada rasa etis, rasa hormat, rasa memiliki yang tidak perlu diperbanding-bandingkan lalu siapa yang paling hebat dan siapa yang paling bisa ditokohkan. Nah, untuk itu ini salah satu tadi tari, kalau ingin saya putar lagi supaya teman-teman bisa melihat kembali. Kebetulan yang punya film di sini nanti bisa sharing 5-10 menit mengenai apa ini maknanya tentang Panji.
Oke, mungkin namanya Taufik, silahkan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Lutfi Lutfi. Pratomo. Kebetulan saya di Malang. Sebelumnya saya buat film kerusakan hutan se-Indonesia dari berbagai macam wilayah Papua, Sumatera, dan saya melihat bagaimana kerusakan itu di depan mata saya, dan saya melihat bagaimana masyarakat adat di sana hancur selama dari tahun 2007 sampai tahun berapa terakhir 2015 akhirnya saya istirahat sebentar. Situ saya nyari sesuatu yang nyari sesuatu emang yang ada nggak sih toko yang benar-benar harmonis terhadap alam, terhadap semesta dan segala macamnya. Saya ngobrol dengan beberapa teman, dan kebetulan saya teman diskusi saya Anto ini, saya kebetulan dengan dia bicara tentang ada di Malang ini tokoh Panji tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak tahu Panji karena banyak versi Panji itu, banyak versi segala macam sejarah lah, banyak Panji, saya nggak ngerti Panji. Dan delala waktu itu saya juga pernah diajak temen liputan Metro TV ya kan, tentang topeng Malang. Akhirnya saya digeser ke beberapa tempat di komunitas gitu. Saya perhatikan semua, saya amati. Tapi saya masih belum tahu. Dan akhirnya waktu itu saya di Kidal, nggak tahu di alam bawah sadar saya itu saya pengen ada Panji nari di Kidal. Nggak tahu Panji kayak apa. Akhirnya ada beberapa temen akhirnya nari juga di Kidal Panji. Tapi saya masih belum srek banget. Tujuan saya sih emang pengen Panji ini siapa gitu, sebenarnya ini Panji ini siapa. Terus akhirnya saya banyak diskusi, dan teman saya diskusi juga Anto kebetulan dia juga bercerita, akhirnya ya emang banyak versi Panji di Malang ini, banyak banget gitu kayak gitu. Nah setelah di Kidal itu akhirnya saya pun udah bagaimana sih saya membuat film itu selaras dengan Panji, dengan apa saya pelajari mulai beberapa semacam Panji ini siapa, tapi saya pengen lihat bukan dalam sisi tekstual karena banyak versi, karena polanya pikiran itu banyak versi. Akhirnya saya mencoba untuk saya ketemu penarinya, kebetulan penarinya itu si Sanggar itu dia berapa tahun tidak pernah tampil gitu. Berapa tahun itu? Lama ya, nggak pernah tampil. Akhirnya kita sama teman-teman, dia pengen tampil kan. Akhirnya kita sempet ya, kita donasi kaos waktu itu, dan dibantu beberapa teman-teman juga. Anto kebetulan konveksi juga. Akhirnya ya udah tampil lah dia ya kan, tampil. Tapi waktu itu nggak ada Panjinya ya, Panji nggak ada ya. Toto ya, siapa? Toto Joyo ya. Nah itu dia. Nah Pak Ut itu kebetulan juga nggak mau nari di panggung. Ya sudah, akhirnya yang penting masyarakat tampil lah. Jadi masyarakat sempat tampil dan mereka bersenang-senang gitu, melihat kebudayaan nongol lagi, wayangan nongol lagi gitu. Dan selesai itu lama lagi tuh saya banyak belajar lagi, ya ke berbagai macam lah. Akhirnya pas itu juga spontan 2019 kayaknya saya harus lihat Panji menari di mana. Karena Pak Utomo sendiri dulu latihan awal nari itu dulu di ladang ketika dia sedang bersawah untuk melemaskan badannya, pegal segala macam gitu.
Jadi untuk relaksasinya dia menari. Wah, kayak menarik Pak. Kayak Panji ini apa nari di ladang bapak di sekitar itu. Ya udah akhirnya pertama karena itu spontan berisik karena nggak ada persiapan jelas segala macam. Terus saya ngedit filmnya pun masih belum dapat, teman saya pun belum dapat juga kan. Akhirnya saya ngomong juga ke Anto. Terus kebetulan juga Pak Utomo pas ketika nari Panji pas awal pertama itu sakit badannya, ada yang kurang. Apa yang kurang ini? Ya kita akhirnya ngobrol lagi. Kayaknya memetri ya. Nah, memetri itu rasa syukur terhadap alam semesta tadi. Akhirnya kita berritual lah dengan memetri tadi. Ada topeng Panji sama topeng Semar kan gitu. Dan ada beberapa hasil tanaman mereka, hasil yang mereka tanam. Dan kebetulan saya ada teman saya fotografer, kita motret. Dan akhirnya dia berritual segala macam, ada ya dengan ada beberapa waktu apa aja sih aku lupa juga ya. Ada pisang segala macam. Pokoknya hasil tanam mereka lah. Situ akhirnya upacara tadi terus nah aku tadi nggak menampilkan sebenarnya ada Panji sama Semar. Dia pertama nari Semar dulu terus Panji. Nah, dan ketika nari itu hidup teman saya yang biasa motret ratusan kali tuh kaget, dia kayak terhipnotis begitu. Saya juga sama, saya kaget tuh. Semar sama Panji, wih, apa ini? Dan saya langsung blank tuh. Tak saya blank, makanya tadi tuh gambar kamera biar alami aja lah, biar berjalan tuh karena sudah itu. Dan yang pas belum take pertama itu berisik. Dan kedua pas selesai memetri itu semua sepi hening. Kagak ada angin, gak ada apa, gak ada suara. Makanya saya rekam itu alami, itu sebenarnya sepi-sepi. Audio saya kencang, itu sebenarnya asli seperti itu. Audio saya kencang, tadi mereka ada bunyi klek gitu. Pas itu. Seperti itu. Dan akhirnya semua hening semua set. Saya diam aja, saya tetap fokus aja. Pokoknya saya nikmatin aja alurnya, selesai gitu. Dan akhirnya udah habis itu selesai, ya saya cukup lumayan antara percaya dan tidak percaya sebenarnya. Dan akhirnya ya sudahlah. Nah selesai habis 2019 2020 pandemi kayak gitu. Dan akhirnya saya istirahat gitu. Oke, terima kasih Lutfi. Semuanya. Ya, jadi di sini ada dua penari Panji itu di belakang. Oke. Ya, masih muda. Nanti bisa di-shoot juga. Ya. Kan, jadi tapi perspektif hening tadi itu perspektif yang luar biasa. Masa itu dilombakan? Ki Bondan ada sesuatu yang bisa untuk memantik diskusi dalam perspektif ini kan kepercayaan ini, spiritualitas, bukan keagamaan. Jadi batasnya itu hampir tidak ada. Alam semesta dengan lakunya. Tadi metri, suguh. Ternyata suguh untuk hidup, makan itu. Mungkin sebelum nanti saya lempar ke teman yang lain. Ini karena dalam itu mesti bisa memberikan biar kor-koronya nanti di belakang. Pengantarnya. Ini hanya pembuka aja, jadi memberikan perspektif. Makanya yang model menteri enaknya dari sudut pandang apanya ya? Apa dalam konteks tadi bahwa spiritualitas, karena kita kan membawa ke sana. Jadi konteks spiritualitas itu tentu menurut saya ini moga-moga benar. Iya. Konteks spiritualitas itu bukan kontestasi. Iya, bukan kontestasi gitu. Dia adalah sesuatu yang natural. Dia adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Orang bisa berkhotbah lalu dia banyak pengikut, lalu orang tepuk tangan, orang terengah-engah karena itu, lalu orang seolah dia jadi juara. Tapi esensi dari semesta kan bukan sekedar itu, lebih dari itu. Ini tadi adalah bentuk dari penghargaan kepada konteks kesemestaan itu.
gitu. Nah, sehingga kita itu ketika kita berkumpul begini, lalu orang di, kamu agamanya apa? Kenapa mesti nanya begitu? Karena kemanusiaan itu sangat luas. Kita nggak bisa membatasi itu. Apakah kalau di sini pakai sesuatu simbol tertentu lalu dia diberi cap itu? Konteksnya di situ. Nah, mungkin Ki Bondan bisa memberikan satu perspektif yang bisa kesejarahan, bisa ke dalam konteks pewayangan, karena berangkat dari kultur itu mestinya, kultur kita. Jadi kultur kita itu yang mana sih? Apakah ini? Mungkin ya ini. Kan antara Jawa Timur, Jawa Tengah itu begitu beribu versi dan kita tidak pernah mengatakan dia yang terbaik, dia yang nomor 2, dia yang nomor 3 dan orang apresiasi. Dalang kan juga begitu. Dalang Jawa Timur kan bilang, wah itu kurang ajar tuh ngomongannya kasar. Orang Jawa Tengah tentu tidak akan ngomong begitu. Kan dia respect kepada konteks. Mungkin bisa ini untuk supaya teman-teman yang lain bisa terpicu untuk nanti kalau Kang Manto nanti dulu sebentar. Karena udah siap dulu dia. Nah, oke. Oke, bahas budaya memang bahas yang bahasan yang sangat menarik, juga luas dan tidak rampung-rampung. Nah, Tidak enak rampungnya, rampung kapan? Kan budaya itu akan selalu berkembang dan tumbuh sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pendukungnya, jadi sesuai dengan konteks realita yang ada di saat itu. Jadi akan terus berkembang. Selama dia masih mempunyai pendukung, maka unsur-unsur dari budaya itu pasti akan terus berkembang. Nah, memang yang agak sedikit kusut akhirnya banyak sekali model-model kejuaraan-kejuaraan, entah itu resmi atau tidak resmi. Entah itu melohoy apa ya? Melohoy bahasa Indonesia nih. Nampak dan jelas meloho itu. Meloho ataupun tidak. Jadi kadang-kadang itu juga terpola di pikiran kita. Seperti kita membicarakan mengenai agama aja. Kalau kita ngomong agama ya, walaupun jangan terjebak dengan urusan agama. Definisi agama pertama itu yang bikinkan memang Kementerian Agama. Pada saat Kementerian Agama itu dibikin, kalau nggak salah 4 berapa itu? 6 atau 4 berapa ya? 4 something lah. 4 something baru ada definisi agama itu harus ada A, B, C. Mas Atok itu ngapal urusan agama ini. Eneng tuh kuwi. Apa tak jelasno? Nanti pasti bisa nambah aturan-aturan yang dari kementerian yang itu yang tahun 46 dulu itu. Nah, terus kemudian ditambah lagi tahun 52 apa 5 berapa ya? Itu ada sebuah organisasi judulnya Pakem. Jadi dia merupakan sebuah pengawas aliran kepercayaan. Nah, Pakem ini yang akhirnya bikin, ya nyuwun sewu ya, saya cuma ngomentari masalah sejarah, walaupun saya sendiri juga bukan orang sejarah, tapi cuma ngomentari masalah sejarah. Karena prinsipnya saya memang orang keyakinan, yakin no, yakin no, percaya kan perlu dibuktikan, enggak, aku yakin no. Jadi kalau aliran saya adalah KBTTPK, Kabupaten Tulis Tangwapan Kasunyatan. Nah, jadi secara sejarah kami pun juga cukup panjang dan berdirinya rata-rata kalau jenengan cek semua aliran-aliran kepercayaan rata-rata di tahun 52 atau justru lebih tua daripada itu. Semalam waktu sahur saya sempat ngobrol sama Prof Timbul juga di UGM. Saya sempat ngobrol, saya hanya mengonfirmasi sebenarnya. Jadi pertanyaan saya sederhana, Prof, emang bener ndak ada tah bukti yang sifatnya ansih, yang itu ansih ya bahasa Belanda, ansih itu apa? Meyakinkan. Bukti yang benar-benar meyakinkan bahwa kepercayaan itu sudah ada sejak zaman Mbuh. Terserah mau nyebut zaman Mojopahit, zaman Singosari, zaman Kediri, zaman whatever, terserah zaman Sumur Kluthuk ya ndak apa-apa. Tapi buktinya apa? Bahwa kepercayaan itu ada. Nah, setelah ngobrol berjam-jam akhirnya kita sepakat bahwa tidak pernah ada bukti bahwa kepercayaan itu, maksudnya aliran kepercayaan yang ada seperti sekarang ya, itu memang terorganisir secara
secara tertib. Kita ngomong Kasiwaan ada, terbukti ada menterinya. Buddha juga ada, terbukti ada menterinya, dan itu tercatat di prasasti. Banyak sekali prasasti yang ngomong masalah apa? Dharma Diaksaring Kasogatan dan Dharma Diaksaring Kasaiwan ya. C, hati-hati. Itu Mahamantri Heraji loh. Hati-hati. Apal no bidangku oleh perkara kuwi. Nah, jadi dulu pun yang diakui sebenarnya hanya 2. Jadi ini yang kadang-kadang kita juga apa ya? Kesombongan batin kita itu juga rodok metu. Ini adalah agama leluhur mulai zaman tinggalan dari dulu kala, dahulu kapan. Gak usah sombong-sombong ta lah. Ya nyuwun sewu. Secara personal itu kita sebenarnya kadang-kadang juga melok balapan dengan diri kita sendiri loh. Jadi modelnya kayak aku lek gak duwe agama utawa agamaku iki gak luwih tuwa timbangane agamamu utawa piye itu rasanya kayak ndak sah, rasanya ono sing kurang. Kadang-kadang kita juga kejebak di sini loh. Jadi model ego apa ya, ego keagamaan itu juga muncul di teman-teman sing penganut kepercayaan. Biasanya narasi yang digunakan adalah ini agama asli Jawa. Ini adalah agama luwih tua di sini. Ini monggo pun narasi ini jenengan tambahi apapun alasannya. Nah, ini yang cara kita nggak sadar sebenarnya juga kita sedang berlomba dengan hati nurani kita sendiri. Lomba karo wong liya iki gampang, ketok. Pengen kalah santai tenan wis beres kalah engko wong. Ora usah melu lomba to. Nah, tapi yang repot itu adalah lomba dengan dirinya sendiri. Bagaimana yang namanya pasrah itu benar-benar adalah luar dari semua kemelekatan. Lek jarine Buddha jarine ngono jarine. Nah, ini yang coba iki baru akhirnya bahasanya tak walik. Beneran jenengan ini enggak lagi lomba dengan diri jenengan sendiri. Jadi ada semacam romantisme. Karena kenyataannya kenapa kok itu baru diorganisir secara detail itu di sekitar tahun 52-an, ya karena ada aturan-aturan negara, ditambah lagi kusutnya ada aturan apa itu, undang-undang PNPS kalau nggak salah, di tahun 65 atau 62, mungkin nanti saya bisa di cross check ya. Kemudian ditambah lagi dengan aturan perkawinan, tahun 7 piro itu, 74, 73, nah 7 something. Bahwa pernikahan harus dilakukan dengan aturan agama dan seterusnya terlatih. Wong kepercayaan bingung terus terang. Dalam tanda petik yang kepercayaan loh ya. Sing dicap sebagai kepercayaan. Karena kata-kata kepercayaan itu baru muncul pada saat kongres pertama. Sebelumnya cuman aliran kebatinan gitu toh. Nah, aku tambah kusut. Lah terus aku lihat carane rabi ki piye? Belum lagi itu carane duwe anak, carane terus daftarne anak. Dan seterusnya dan kawan-kawan dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita lomba, misalkan kita ngomong lomba ya sudahlah, kita nggak usah melok lomba wis. Misalkan ini, karena gampangnya apa? Aturannya memang tidak dibuat untuk kita. Secara undang-undang mungkin ya, tapi aturan-aturan pelaksana untuk saat ini ketoknya kok masih belum bersahabat dengan para penganut aliran kepercayaan. Baru kemarin tahun 2016 atau 2000 berapa MK kemudian mengesahkan ada apa jenenge peninjauan ulang apa sih bahasa hukumnya itu, ngecek maneh undang-undang itu jangan judicial review kemudian dimenangkan. Lah itu angin segar di level tataran pemerintahan, aturan administrasi tenan nah di masyarakat sudah seperti ini. Berapa kali cah-cah dengan itu terus bareng ngono malah dijaluki nomor. Berapa kali wong ngobong dupa terus bareng ngono langsung disawat watu. Lho lek cerita pengalaman akeh Mas, aku nate diobong kok, tenang ae. Towo urusan perkara ngonoan itu. Makanya KTP sebenarnya tanya, "Lho KTP jenengan apa?" Islam. Sah Islam. Ngaji iso, sembarang iso. Jawaban jero lah Islam. Karena saya seperti teringat bahwa gini, kalau misalkan kita ngomong kepercayaan, yang itu adalah bagian dari budaya kita, nggak usah ngomong nenek moyang, wes ngono ae, nggak usah ngomong nenek moyang.
Karena mungkin nenek moyang lebih bijak daripada kita, sing terkungkung dengan aturan dan istilah. Nenek moyang kita walaupun ono menteri nih, mereka juga sok cuek kok. Tetep kok, menteri tetep. Bahkan selain menteri ada istilah nyadran, yang itu 11-12. Ada menteri dan nyadran. Kalau misalkan kita ngomong secara bahasa, menteri pun dari asal katanya adalah pitra. Pitra itu artinya leluhur. Lah, takon sing wong Hindu asli. Terus takon sing jenenge Pitra. Oh ya takon sing jenenge Pitra. Iya, lali aku. Artinya leluhur. Jadi lek Mas Pitra berarti Mas leluhur. Makanya celuk Mbah. Celuk Mbah, leluhur kok karek ngobongi dupa ngarepe. Nah, jadi asal dari kata pitra kemudian turut mbleseti ilat dan seterusnya, wagune kedalan pangucap malih dadi metri. Makanya ada istilah metri apa, metri desa, metri kali, metri gunung, metri sembarang kalir, metri kancane, metri mantane. Lah disimpen terus fotone ndek dompet tak dipetri berarti. Engko ben Jumat Legi terus diobongi. Semoga dia bahagia di sana. Sepenting rapi lah diundang nggak edit. Nah, itu Pitra ada lagi apa? Nyadran. Yatnya, yang itu asalnya dari sebenarnya gini. Ada dua buah prasasti minimal, prasasti Jiu 1 dan Jiu 2 ya, nggak salah ya. Rek sing sejarah rek aku elikno rek. Dan juga di NKG, di Negara Kertagama menyebutkan bahwa Hayam Wuruk sempat melakukan upacara sradah untuk memperingati 12 tahun kematian dari Raja Patni, bener ya? Wih, bener nggak ya? Kamu kan karena buka tolong dicek. Ngerti ya? Kamu kan gak apal kayak gini. Untuk mengupacarai atau mensradah Raja Patni, yaitu neneknya. 12 tahun setelah itu. Lah, upacara srada ini yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Wanto secara detail. PRC, mumpung durung PRC. Karena sing iso dilanjut wong Hindu, sradahnya. Itu akhirnya bergeser kalimatnya menjadi nyadran. Nyadran pun juga berkembang, nyadran gunung, nyadran opong, macam-macam kebudayaan nyadran. Jadi kalau misalkan nyadran ini budayane wong kene sing asal tradisinya tumbuh dan berkembang dari Hindu. Sing kita teman-teman mungkin banyak sekali sing nggak sadar bahwa sing ngomong kepercayaan atau lebih sempit mungkin kejawen gitu Mas ya. Lebih sempit mungkin kejawen sing ada di Jawa. Saya kurang paham dengan Marapu yang ada di mana NTB, kemudian sing di Kalimantan. Kita ngomong sing cilik sing kejawen gitu Sing biasanya teman-teman itu kadang-kadang gagal cosplay itu adalah lek dadi kejawen kudu udeng-udengan dan kudu gawe lurik. Kotak-kotak gak oleh. Kotak-kotak gak oleh. Itu kan kadang-kadang kita tuh gagas cosplay pemikiran loh ya. Lek cosplay ini kelambi sih biasanya lo lengkap utawa kono wah jan kayak dukun anyaran ngono kae. Ya sorry ya lek kalimatku menyinggung ya. Tapi wakeh model kayak gini iki. Asli, karena aslinya seperti gitu. Banyak sekali yang cosplay, tapi ngomong perkara kejawen ini kejawen sing endi pun bleset. Karena nyuwun sewu, minimal ada 8 jenis kejawen yang ada. Satu, kejawen yang banyak dipengaruhi, saya nggak ngomong dipengaruhi ya, tapi banyak dipengaruhi oleh agama Siwa. Dua, kejawen yang banyak sekali dipengaruhi oleh agama Buddha. Sing ketiga, kejawen sing banyak dipengaruhi oleh Siwa Buddha. Jadi ya Siwa Buddha dewe. Jadi ini tadi Siwa Buddha, kemudian Siwa Buddha. Ini ketelu sing mulai lawasan, jadi kejawen model lawasan. Lah, tapi sudah nggak begitu mainstream. Saiki sing luwih mainstream. Kejawen yang banyak dipengaruhi oleh agama Abrahamik. Islam, Nasrani, baik Kristen ataupun Protestan. Sorry, Katolik atau Protestan ngono ya. Aku dikleru kalau ngomong perkara agama.
Terus bareng ngono yang dipengaruhi oleh, nah ini sing keren, yang dipengaruhi oleh Konghucu. Durung tau mireng ya. Jadi mantrame itu ya ono basa Cinane barang, ya ono Kongcone. Nah ono Kongcone. Ada ikhtiane barang ono kae. Dan satu lagi yang sekarang itu yang paling terakhir nih, yang paling ngetren di Facebook juga adalah kejawen-kejawen Puritan. Ini definisi saya sendiri. Kejawen-kejawen Puritan. Jadi kejawen semangatnya adalah mengembalikan atau Puritan ini. Ya, Memurnikan. Kembali aliran kejawen. Lah, pertanyaan besarnya adalah memurnikan model sing koyo apa? Pertanyaan besarnya di situ. Jadi seakan-akan 8 aliran kejawen ini pun nggak perlu lomba dengan yang aliran agama resmi atau agama yang sudah disahkan opo lah. 8 iki lho geger karepe dhewe. Playon sak kancane. Udrek-udrekan sak kancane. Unik toh. Gitu loh. Makanya misalkan kita ngomong perkara apa jenenge kejawen lah utawa manembah lah atau apa lah. Bener nggak kita sudah tidak sedang berlomba dengan diri kita sendiri? Lek lomba karo wong liya mungkin gampang. Karena tadi saya tertarik. Kenapa sih ditokohkan itu adalah Asmara Bangunnya? Wong Panji. Sing joget Panji, sapa mau? Indra. Bener gak bro? Iku Asmara Bangun? Bener ya? Dari semua topeng yang ada, yang hijau cuma Asmara Bangun. Nyapo? Cetentek? Hijau itu kalau nggak salah Loh, ojo kalau nggak salah, ini tenanan di video ya? melambangkan ke hatian terus ke Pokoknya ngambil api ngono ah. Oh, Oke. Oke, aku baik ngono. Nah, yang sakoro di yang sangkora. Oke, kita kenal beberapa warna-warna yang menjadi lambang, yang itu juga tinggalan dari enaknya Kasaiwan apa Kabudan enaknya warna-warna itu. Leluhur terdahulu ya. Ngono ae mungkin penak. Puritan ini. Puritan ngene iki puritan ngomongnya. Leluhur pokoknya penting. Leluhur sapa, Mbok? Barangnya di topeni kok. Nah, jadi di salah satu sistem agama ataupun itu yang sudah dianut menjadi kepercayaan lokal, itu ada lambang bahwa kalau misalkan itu di timur warnanya adalah putih. Terus kemudian di selatan warnanya kok sok muni ireng tak antem ini loh kan. Ya merah dong. Iya kan? Kemudian di barat itu dengan lambang kuning. Kemudian di utara lah iki sing ngoten wage. Itu dengan warna hitamnya. Lah, tengah masalahnya. Tengah biasanya di serat-serat itu disebut sebagai moncowarno alias ndak ada warnane. Lah, tapi kan toko cete gak iso ngedoli. Transparan. Arepe piye? Ngedoli poncowarno itu. Nah, akhirnya banyak kemudian muncul juga di serat Nawaruci, serat Siwaruci dan kemudian serat-serat derivatifnya. Itu yang muncul adalah warna hijau untuk menandakan itu adalah moncowarno. Jadi yang dimunculkan ini tadi Asmara Bangun. Ya kok Asmara Bangun? Oh, berarti ini kemungkinan yang ingin disampaikan oleh Mas Eko Uwais, Lutfi. Iling ini tok aku. Mas Lutfi mungkin secara nggak sadar juga beliau ingin ngobrol masalah diri pribadinya orang. Dilambangkan dengan nyapa kok warnane ijo, nyapa kok Asmara Bangune. Padahal dominan misalkan di kronik Panji itu lega abang, putih, ireng atau yang lain. Malah justru yang hijau. Jadi kira-kira perlombaannya mungkin seperti itu.
masalah itu adalah bagian dari budaya, ada sekitar 158 atau ratusan teori mengenai kebudayaan. Monggo jenengan percaya atau yakin sing di terserah wis istilahnya. Mau kagungannya Mbah Kuncoro Ningrat, Purwacaraka apa Kuncoro Ningrat? Kuncoro Ningrat ya. Itu juga monggo sing paling ngetren di Indonesia, terserah. Mau teorine sapa meneh, bor sapa es monggo bebas. 87 mah bebas. Monggo. Oke. Menarik. Jadi kita mulai. Lho kula mboten temu pundi-pundi kok narik to? Saya menarik. Oh, oke. Menarik. Jadi ditarik sama Ki Bondan kita agak lebih clear gitu. Jadi sebuah perjalanan yang sebetulnya yang menarik lagi ngombe awake dhewe kok perlombaan. Nah, Konteks itu dalam. Kang Wanto, monggo. Nanten nuwun. Nggih. Rahayu saderengipun. Rahayu. Kula metik satu kalimat dari Weda bahwa ekam sat wiprah bauda wadanti. Artinya Tuhan itu satu. Tapi bagi orang yang bijaksana yang menyebut berbagai nama. Nek di kita di Kapitayan adalah tan kena winaya ngopo itu. Artinya satu pemaknaan bahwa pemaknaan tentang konsep ketuhanan atau kepercayaan yang kemudian menjadi diterjemahkan dalam visualisasi budaya adalah ya bagaimana menerjemahkan konsep ketuhanan itu sebagai sebuah keyakinan. Karena keterbatasan pola pikir manusia akhirnya adalah ya disimbolkan dengan dimanusiakan, humanisme, Om Toto. Jadi semua yang berkaitan dengan konsep ketuhanan, kepercayaan diterjemahkan sebagai dirinya. Mulai konsep ketuhanan pun bagaimana Tuhan dalam wujud manusia. Alam pun dalam wujud manusia. Sampai bentuk bangunan pun juga dalam wujud manusia. Bagaimana membentuk sebuah candi itu undi sirahe, undi awake, undi sikile, undi amit silite. Mana kelaminnya jelas. Sama dengan konsep kepercayaan bahwa ada teori menyebutkan ada kepercayaan adalah satu idealisme atau satu harapan. Sebuah harapan yang positif terhadap sesuatu, bagaimana kita bisa bisa memenuhi harapan itu. Contoh, kalau kamu pengen begini, percayalah padaku dan lain-lain. Nah, itu kan satu timbal balik sebenarnya. Bagaimana membangun sebuah kepercayaan pada diri kita sendiri. Bagaimana dalam tubuh manusia disebut ini adalah buana alit, jagat cilik, dan yang di alam adalah buana alit. Nek neng Jawa enten ini bumi, banyu, angin. Sama dalam diri kita juga ada unsur itu. Dalam unsur materi. Tapi pada unsur non materi inilah yang disebut pada alam spirit itu tadi, alam kepercayaan itu tadi. Kembali pada masuk tan kena iki kaya ngopo itu. Seperti maaf ketika kita menyalakan satu api di sini, ini encor misalkan, kita menyulut ini api. Apakah ini akan mati? Kan enggak. Berapa puluh ratus? Enggak. Sama konsep kepercayaan, konsep ketuhanan yang ada di kita seperti ini. Satu tapi bisa banyak. Spiritnya bisa banyak. Itu satu awalan. Kembali fokus pada yang disuwun Den Bayi Bondan tadi. Tentang upacara serada nggih. Nggih. Serada sebenarnya di konsep Kasayuan dan Kabudan ada 5. Percaya adanya Brahman atau kekuatan yang itu tadi, terus percaya adanya Atman atau Yitmo yang kecil-kecil tadi. Brahman itu yang pusat tadi, Atman itu yang kecil-kecil tadi. Terus yang ketiga adalah percaya adanya Punarbawa
atau penintisan. Yang 4 adanya karma, yang 5 adanya moksa. Nah, ini pada proses evolusi kehidupan. Jadi ada tidak hanya pada proses manusia, tapi pada alam. Contoh kemarin kita baru melaksanakan coba di pembuktian terbalik sebenarnya kemarin itu konsep entas-entas. Jadi sebelum upacara apapun dalam ritus apapun satu ritus wajib yang dilaksanakan adalah upacara caru. Sebelumnya saya mohon maaf walaupun saya secara label kenegaraan adalah orang Hindu, tapi saya juga kurang sepakat bahwa ritus-ritus tersebut dianggap kayak orang Hindu tok. Ya maaf teman-teman Hindu juga otokritik saya, itu duduk kayak mutok. Bagaimana kita menerjemahkan secara hakikat ini adalah untuk semuanya. Ojo dumes sama wong Hindu kumliti tidak. Karena secara tata laksana mungkin bisa beda. Supaya apa? Ndak balapan itu tadi. Kembali ke tema yang tadi, syarat utama adalah pemujaan caru. Apa sih pemujaan caru? Kalau di beberapa prasasti mungkin saya tidak terlalu juga paham sejarah, tapi di beberapa prasasti di Malang, di Sugimana juga sebut bahwa caru dilaksanakan pada masa Prabwani. Prabwani itu pada pancaroba. Berarti ada sesuatu yang harus dilewati. Artinya caru itulah pemujaan bagaimana memanusiakan tadi alam semesta tadi, terutama alam bawah, unsur buta atau unsur alam tadi. Jadi dimanusiakan. Contoh, kenapa pujian caru itu sajennya atau bantennya di bawah dan tidak boleh dilusur. Di bawah ini namanya Sapta Pertala ini di alam Buana Agung dan Buana Alit ada yang namanya Sapta Pertala dan Sapta Loka. 7 sap di bawah bumi dan 7 sap di atas langit. Kalau diterjemahkan, kalau Sapta Loka ya buah loka, suah loka, tapa loka, maha loka, jana loka, sunya loka. Kalau di konsep apa ya, konsep secara ilmiah ya atmosfer, ionosfer, stratosfer sampai Pluto. Kalau di Jawa disebut alam suko tanpa wali duko. Dia enak seneng, dia enak susah. Sederek-sederek muslim mungkin menyebut alam sidratul muntaha. Nah, ngapunten mungkin di Katolik atau Kristen adalah rumah Bapa di surga. Alam kedamaian. Bagaimana untuk mencapai itu? Yang di bawah ini loh, sing kepiles kalau orang Jawa, yo si cacing, yo si set, yo si yang lain-lain, sing biasanya iki mangan turan. Bagaimana dikasih yang baru? Yo kaya awake dhewe mangan sing enak sing baru itu. Ndahne senenge. Jadi disamakan ini yo. Caru itu kan pujaan harmonisasi supaya seimbang. Dek enek sing dhuwur, dek enek sing ngisor. Dah nih, pomo dek eneng set, dek enek cacing, dek enek lain-lain. Kira-kira mayit nang jero kuburan lak teng gluntu-mutuh ngono lho. Ndak ada evolusi, ndak ada apa? Pengurai. Tapi kita ndak pernah sadar. Alam cacing, alam memanusiakan semua dalam bentuk manusia tadi. Cacing ini padha karo aku. Jadi sebelumnya untuk upacara apapun, upacara besar adalah itu. Kembali pada proses evolusi yang kita laksanakan kemarin, bahwa konsep entas-entas itu menjalankan kembali konsep evolusi.
ketika seorang manusia laki-laki dan perempuan bertemu dalam sebuah ruang yang gelap, akhirnya budi olah. Jadilah satu pertemuan yang disaksikan oleh Sang Hyang Waktu atau Sang Hyang Alam. Kalau di pedalangan apa? Ono getih dudu getih, ono daging dudu getih. Oh, daging itu juga daging. Ya, sang kemali. Ya. Nah, itu disaksikan oleh Sang Hyang Alam. Jadilah unsur materi, baru dimasuki oleh Roh. roh atau energi. Ketika lahir ke dunia, ketika kembali, yang dikembalikan lagi, yang dikembalikan awal, didaur ulang dulu, ada unsur materinya dulu, dikembalikan ke sini. Sing dari tanah juga akan kembali ke tanah, yang air juga akan kembali ke air, yang udara juga akan kembali udara, yang apa lagi? Api juga akan kembali ke api. Jadi ketika terpisah, ini adalah maaf, ini sampah. Bagaimana sampah ini dikembalikan ke alamnya, didaur ulang supaya kembali bisa diterima lagi, dikembalikan dengan baik. Karena pertemuannya tadi juga baik. Pertemuannya yo dipethukne, ditemokne dan lain-lain. Nah, proses evolusi ini di kita masih berjalan. Di semua konteks agama apapun ini masih berjalan, terutama di Jawa. Ada 3 dino, 7 dino, 40 hari, apa lah? Nyatus, terus pendak pisan, pendak pindo, ngewu. Inilah pengembalian unsur materi ini. Kan ada 7 tadi. Nah, ternyata di kita ini disebut di bentar apa saya lupa, ada yang namanya sabta dhatu. Ulu, kulit, daging, otot, getih, balung, sumsum. Ketika 3 hari mulai rontoklah bulu-bulu ini. Ketika 7 hari mulai mengelupas kulit ini. Sampai seterusnya yang terakhir adalah sumsum-sumsum atau jaringan yang ada di tulang ini habis. Ketika unsur materi sudah kembali, barulah iki diurus yang ini tadi. Karena roh atau atma ini masih terikat oleh memori alam pikir, masih punya nafsu, berkeinginan. Kalau di Jawa nafsu patang perkorong ya Pak. Diberikanlah pencerahan. Hei, kamu bukan alam materi, kamu bukan alam pikir, bahwa kamu adalah alam roh. Maka di konsep kasiwan ada yang namanya tirta pangentas. Tirta pangentas ngaraniya anglepasaken sang pejah ring sangrat. Artinya apa? Tirta pangentas disebut untuk memutus ikatan sang roh dengan alam materi dan alam pikir. Kalau di Dewa Serat Nawaruci, Om Bondan, itu kan disebut Sang Hyang Kamardikan Mahardikeng Prat. Ya. Jadi terlepas mahardika, kemerdekaan dari dunia. Masuk pada ruang atau akasa. Si kemurnian tadi masuk pada ruang akasa. Di ini ruang akasa ini diseraplah kembali oleh tumbuhan, dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia. Jadi jat lagi jadi menungso meneh. Ini teori evolusi. Lah terus alasin entek, tumbane entek iki sapa sing nyerah? Ya konslet akhirnya. Itu secara hakikat. Pada tata laksana setiap masa perkembangan pasti mengalami satu perubahan. Mungkin mulainya kapan saya tidak tahu.
Di konsep di Majapahit itu mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain. Tinggalan-tinggalan di Majapahit kita lihat di Tengger. Jadi proses penyucian itu, proses tas atau yang di Bali Ngaben dan lain-lain itu kalau di konsep Majapahit dan konsepnya kita contoh di Tengger, itu hanya itu saja. Keluarga-keluarga yang terhubung itu ditatar itu ki. Kalau yang lain ada yang lain ikut, misalkan atma atau roh yang lain mau ikut, tidak boleh. Makanya ada sajen nundung di situ di Tengger, dititipkan ke Danyangan. Kalau secara di luar konteks itu, kita coba siapapun yang mengalami proses evolusi tidak sesuai dengan itu tadi, namanya salah pati, ulah pati, ada yang mati tabrakan, mati tenggelam, gantung diri dan lain-lain. Itu tidak mengalami proses alam itu tadi, gak telung dino, pitung dino itu. Disebut dalam alam Tegal Penangsaran. Coba kita rangkul, kita beri penyadaran supaya kembali ke Sunya Loka tadi. Lah, kalau di pengarcaan, di candi-candi yang dikembalikan ke ruang akasa tadi dibentukkan dalam arca lagi, dimanusiakan lagi sebagai apa? Simbol pengikutnya siapa dalam waktu hidup itu. Misalnya pengikutnya Siwa, diarcani Siwa. Dinarmeng atau didarmakan sesuai dengan apa waktu dulu yang diikuti. Dikembalikan jadi menungso meneh. Karena itu tadi keterbatasan kita. Mungkin itu dulu biar ndak akeh-akeh. Ya. Terima kasih Kang Wanto. Mari saya buka, ada yang punya pendapat, komentar dalam konteks lomba dengan diri sendiri lalu dikuatkan dalam kerangka kebudayaan dalam konteks tadi saya Hindu, tapi sebetulnya upacara yang dilakukan itu bukan milik Hindu saja, tapi milik kita bersama. Nah kalau begitu kan nggak bisa ada perlombaan milik-milikan. Jadi harus ada berbagi di dalam proses kemanusiaannya. Mari Mas Tato, wonten pendapat monggo. Iya, terakhir saya diskusi dengan Mas Bondan itu mengenai sejak kapan sih agama ini dipolitisasi. Ketika kita diskusi tentang situs liangan yang baru-baru ini ketemu katanya abad ke-4 sampai ke-6, lalu orang menamai ya situs liangan yang di Temanggung. Oh ini era Hindu Buddha. Pertanyaan besarnya kan, apakah semua orang waktu itu Hindu atau Buddha? Ya. Itu pertanyaan besarnya. Ketika Mojopahit misalnya gitu ya, ada banyak agama. Jadi pertanyaan dasarnya adalah sejak kapan sih agama ini dijadikan alat politik sebagai fungsi kontrol, sehingga secara turun-menurun kita itu mewarisi apa istilah pasare kegagapan atau kedunguan mendefinisikan apa itu yang disebut dengan agama dan spiritualitas. Di Indonesia ini banyak doktor, profesor, ahli agama. Banyak kampus yang melakukan studi agama-agama. Sampai sekarang ini. Apakah seperti yang ditanyakan Mas Bondan pertama tadi, apakah dengan banyaknya doktor, profesor, orang yang studi agama itu mampu sedikit saja mempengaruhi definisi agama yang sudah dibuat puluhan tahun oleh Menteri Agama waktu itu?
Yang agama definisinya adalah yang A, B, C, D tadi. Setelah sekian lama studi, tidak ada. Kita ini di Asia Tenggara pusat studi agama di Indonesia, se-Asia Tenggara. Tapi apa hasil studi itu berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah mendefinisikan agama? Tidak. Itu yang pertama ya, yang membuat orang gagap lah. Akhirnya ada pertumbuhan baru karena setelah MA membuka peluang sistem kepercayaan ini kan nampak gitu ya di publik, semakin nampak. Lalu dengan enaknya, wah ini duit ini dikapitalisasi ya. Caranya kapitalisasi seperti apa? Gampang, ini kan bagian dari budaya. Kapitalisasinya ya seperti kapitalisasi terhadap seni. Dibuatlah kompetisi, dibuatlah. Nah, ini persoalan kita ya yang mendasar secara perundang-undangan. Kita punya banyak ahli agama, tetapi tidak sedikit pun hasil pemikirannya yang hebat-hebat sampai ke seluruh dunia ini mempengaruhi sedikit saja perundang-undangan kita tentang agama. Jangankan nanti urusan pernikahan, urusan kelahiran, jangankan itu ya, urusan definisinya saja itu loh. Nggak selesai. Nggak berubah sejak tahun gak enak dulu itu. Setelah sekian lama di studi, itu kan aneh ini ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya bandingkan, saya pernah tanya ke kawan-kawan grup komunitas arkeologi sejarah gitu, yang ada hubungannya dengan agama. Karena saya pernah baca sebuah artikel yang membicarakan bahwa sejak era Singosari ada konsep igama, agama, ugama. Jadi sudah sejak era itu orang sudah menyadari bahwa ada igama itu sistem nilai. Sistem nilai, sistem moral, sistem etika. Itu igama. Kalau yang hubungannya dengan ketuhanan itu agama. Teologi itu agama. Lalu yang ugama ini ritual. Itu dibedakan. Karena apa? Karena tiga-tiganya ini baik secara personal maupun secara komunal itu bentuknya plural. Sistem nilai secara personal orang punya sistem nilai sendiri-sendiri. Nanti secara komunal mereka membangun sistem nilai bersama. Satu komunal dengan komunitas yang lain berbeda. Demikian juga sistem agamanya, sistem teologinya. Orang mau percaya Tuhannya mono atau stereo atau apa ya? HIV. Iya, terserah. Itu tergolong agama. Angel. Iya. Angel. Mau itu di apa, dan itu selalu dihargai bahwa itu sifatnya baik personal maupun komunal. Kalau komunal ya disepakati lah, sekelompok itu menyepakati sistem ketuhanannya seperti apa ya monggo, mau sistem kepercayaan. Tapi sebenarnya sistem kepercayaan itu kan sekaligus sistem ketidakpercayaan toh. Iya. Karena orang kalau percaya sesuatu pasti Tidak tidak percaya percaya dengan yang Tuhan. lain. Jadi itu apa, kontradiksi yang memang Paradoksnya di situ. ya paradoksnya memang di situ. Lalu nanti ke sistem ritualnya. Ritual juga begitu, sifatnya plural. Orang membangun sistem nilainya A, lalu teologianya B, lalu sistem ritualnya C, beda-beda, tidak masalah. Makanya digolongkan seperti itu. Itu sudah sejak zaman katanya itu ya, di lontar-lontar Bali disebutkan Mas Yan. Itu katanya sejak zaman Singosari sudah diperkenalkan. Jadi saya bayangkan dulu profesor studi agamanya sudah lebih tinggi daripada yang sekarang gitu ya. Yang sekarang mendefinisikan satu istilah agama saja nggak berhasil gitu ya. Padahal sejak zaman Singosari udahlah yang urusan dengan nilai, moralitas, etika itu agama. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena sistem teologianya nanti beda lagi pasti. Apalagi ritualnya juga pasti beda-beda tergantung konteks dan situasi yang dihadapi. Jadi pertanyaannya seperti yang dilontarkan Mas Pit tadi,
dulu itu kan kita membangun kompetisi sistem kepercayaan itu kan secara natural dialogis gitu ya. Bahwa berlomba-lombanya itu ya setiap hari sebenarnya. Ketika kita menghargai alam, kita bersikap baik terhadap sesama, itu kan bentuk dari usaha kita untuk berlomba memperlihatkan bahwa agama kita itu seperti apa. Nah, menjadi persoalan ketika kompetisi yang sifatnya natural dialogis itu dikapitalisasi, dilombakan itu kan dikapitalisasi, ada hadiahnya, ada kapitalnya yang ditawarkan. Nah, itu yang menurut saya justru ini akan mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa agama termasuk sistem kepercayaan yang sedang tumbuh ini adalah fungsi kontrol belaka. Ya, pemerintahlah yang akan bisa mengontrol baik agama maupun apapun yang ada di masyarakat. Itu harus berada di kontrol pemerintah. Dan ini menurut saya perlu disuarakan dan perlu istilahnya digugat. Itu kalau dari perspektif saya. Oke. Mari yang lain, yang Narto. Kalau ada pendapat. Oh, itu bagian nyatet kan itu. Ya kan nanotulen. Notulen itu. Terima kasih. Pada seluruhnya saja, mohon maaf, sangat menarik nih pertemuan menurut saya. Walaupun saya nggak menarik, tapi ini saya anggap menarik. Gini, saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh panjenenganipun tadi Pak Toto itu ya. Di mana di situ ada kepercayaan, di situ nggak percaya juga nampaknya. Lah, tetapi setelah saya tadi melihat tayangan gambar daripada film tadi ya, gambar film tayangan ini tadi, itu saya banyak bertanya maka. Lah, tapi jawabannya adalah dalam forum ini sudah, menurut saya sudah tak takon-takono dhewe, tak jawab-jawab dhewe, mek cuman ora tak bandani dhewe. Ini. Jadi saya melihatnya dari istilah saja dulu. Dari Romo Sepuh itu tadi asma kinarya japa, Gusti Allah ku tan kena kinaya apa. Tapi saya ambil satu aja, asmara bangun. Asmara ku menurut saya ini kok cinta. Bangun itu membangun cinta kasih, ini sudah kita ini. Apa kita ini sudah bersahabat dengan alam? Di gambar iya, mestinya kita dalam kenyataan pun harus iya, karena kita wong kasunyatan, gitu ya. Iya, kok kali itu jadi ratusan gram itu. Iya, saya mau ini. Tapi jujur hari ini tadi saya membentul, saya justru cinta kasih. Jujur aku cek ono ganjil ini tadi. Karena aku guru ngobong Yuswa. Wedi nek kene nggawa wedang ora oleh kok. Lah ini bukankah ini kaya Gusti Allah kalian Mas? Orang ini enggak, saya enggak akan membunuh kok. Karena dari topeng tadi, kenapa kok ijo, selak ijo jadi Soimah ya? Selak ijo itu ketika di perempatan. Jadi ketika di dulur papat tadi ini selak ijo ini. Ya. Paham? Enggak paham, mengapa bingung kok. Tapi mudah-mudahan ini merangkum. Mudah-mudahan ini sebagai masukan. Jadi Mas penari, sampean menimbang lek nari lek oleh ngekek masukan ya. Karena kita cinta kasih, enggak sesederhana sing kaya sampean anturkan tadi. Jadi membentuk cinta kasih tadi gambar ono wit klopo, lengkapi ndi-ndi meng. Jagung pecah bakal nanggone Gusti Yang Maha Agung. Sampean ide-ide ku mateni kok nari meng. Ini topengi cinta kasih, tinggal lakune 2/3 ya. Jangan 100 Gusti Allah itu melihat. Nih, lalu kalau tadi dari Profesor Bondan ini mengatakan bahwa hidup ini kayak lomba. Maaf, tolong sih aku dijelaskan. Lomba itu definisinya apa? Lek dalam istilah olahraga, ngolah rogo dan ngolah rasa nggak bodoh, nggak sama. Lomba itu sesuatu yang dilakukan searah. Iya, nah, kalau pertandingan berhadapan-hadapan. Contoh, tanding tinju.
Lek tembak ojo pertandingan lho. Panahan ojo. Nah, ini mohon kiranya nanti ini ada sepakat ini lomba. Mana sing sejoning ati sejarah sejombe arah ini antara sucinya pikiran, perkataan, perbuatan ini kudu padha. Ini lomba. Saya akan lebih setuju bahwa hidup diri kita ini berlomba. Berlomba mbek sapa? Mbek awake dhewe. Bicara dhewe adalah meneng. Dewe kok gerak, dewe kok nggih film, dewe kok nyocot kaya saya enggak. Ini angel diterima kaya. Saya sendiri menerimanya angel kok. Apes-apes gini dia. Jadi mohon maaf, lomba itu mari kita sepakati, lek sepakat. Engko lek tidak sepakat jere seragam. So itu siji mulai gak angel-angel. Gusti Allah siji, buktine ndi iki siji dikumpulin jadi ketuhanan ngono. Mosok di ngono. Ya mungkin. Dijadikan satu. Bisa jadi. Karena itu tadi ono konsep mungkin reinkarnasi, kembali nyaro ke roh. Nek mutaran ngono dak cokro menggilingan atau cokro sing duwe hotel batu itu atau cokro sing duwe villa di batu itu apa ini mengong ini. Jadi Asmoro bangun di tarian yang tadi enggak sesederhana kayak sing penarinya. Enggak sesederhana kayak pencetusnya seperti Prof Lutfi. Enggak seperti itu tok. Lebih itu ternyata. Lalu yang dibawa, tadi yang membawa itu Pak Utomo lek salah ya. Kayak tahu roh aku masalahin. Ya, Pak Utomo ya. Itu sesuatu menurut Pak Lutfi apa? Menurut panjenengan pencetus pembuatnya. Sing digawa tadi apa? Saya sebenarnya nggak tahu, tadi saya cerita Pak. Iya. Saya tuh nggak ngerti sebenarnya Panji itu apa. Bodoh aku. Nah iya. Sama. Jadi saya senang-senang aja. Oh senang. Iya. Iki tuh kayak uti kalian. Kepingin naik itu. Iya senang aja. Nah, jadi nggak ya ada. inilah salah satunya seolah-olah Jawa yang artinya kejawen. Seolah-olah sampean benek. Seolah-olah sampean itu pejuang. Seolah-olah itu. Kejawen menurut kula Prof, itu seolah-olah. Iya seolah-olah Jawa. Jawa itu lek saya benek itu aja lah. Ayo gak ditafsir sing menurut saya kan Jawa ku benek itu aja. Aku benek nang kancaku. Lek corone nandicuk itu cerdas ulet kreatifnya. Awak dhewe ini kudu. Loh iya. Jadi cok itu ojo iki muring duduk menurut saya. Ketika cok ini sampean anggap muring ya iku apa lah. Cok anggone aku ku semangat kok. Cerdas ulet kreatif. Jancuk ya jan paling mucuk Allah dhewe jare lek ya. Iki kok kubrukan lho ngene. Kok lek Allah berarti iku ya. Mulai. Jumeter. Biasane jancuk jan paling mucuk. Tapi sing mengkaji. Tapi ketika saya ini menggunakan uden sing aku kudu mudeng artinya ngerti. Enggak sesederhana itu. Ya. Kok malah dadine karepe Mas Lutfi nggawe cinta kasih kepada alam beserta isinya malah dadine Ratu Sabrang. Kalau nggak hati-hati gitu. Selanjutnya bagi pekerja seni, teman-teman seniman atau siapapun ya, ayolah najan sak klungsu. Ngerti sampean klungsu? Aku ngerti ku sik wingi. Isine asem lho. Ayo kita uduh. Dalam bentuk bumbu pocok padha mara, ayolah saling mengingatkan aja lah. Lek Mas Lutfi ini menurut saya udah hebat ya. Akan lebih lho iya wis tak muni iya. Jadi Sae. ya gitu aja. Karena aku sekali-sekali tak nyembah berhala lho. Lu enggak apa-apa ya. Termasuk di Mas Penari itu nanti sekecil apapun zaman pelaku akan ono bobono sendiri. Saya percaya itu. Ya. Karena syaratnya percaya menurut saya itu ono 5. Satu, saya kenal. Kenal dengan Pak Bondan, dengan Pak Toto, walaupun belum kenalan. Aku dikenal kok iki kan padha ae. Syaratnya saya kenal. Lalu saya ketemu. Tahu rumahnya? Belum. Tahu ini, tahu. Oh, dia berdomisili di sini saat ini. Saya tahu. Ketiga, saya bisa komunikasi. Karena ketemu ya, syaratnya percaya, kenal, weruh. Tahu moro, tahu, ketemu, gak jari. Ya, gak jari karena nanti saya kepikir jadi manusia kasunyatan. Dan aku bisa omong-omongan. Nah ini. Sekarang
Aku lek dikongkon kenal Allah, kenal Tuhan, koyo si angel. Ndik percayaku, maaf. Karena gurung memenuhi 5 tadi. Anggur percaya nang topeng ijo mang rek. Ya, enak. Ketemu ya? Ketemu. Mek iku omong-omongan mbek aku gambar. Nanti aku carane bikin omong-omongan mbek TV opo? Lho iya. Lho gak apa-apa rek. Cuk lak ngono konsepe. Kudu cerdas, mbek ulet, kreatif kok ora gak ketemu. Abah. Tapi yang penting kita adalah cinta kasih tadi, asmoro bangun. Bangun iku menurut saya siji adalah tangi. Ya ana sing ngaceng. Lho iya tangi iku. Berdiri kenceng lho rek. Sungguh di hati, tapi di hati kono ngono. Durung iki ngeres iki lho. Ini lek ne jarene arek pujon kidul. Maron sak panggonan niku apa? Dewe iki lho, meneng lho. Kusuk. Heeh. Mek ngiring mlebu metune nafas tanpa sandane ngono iku. Sungguh. Lalu lek nggih karya sing iso dipertanggungjawabkan ambek iku. Biar gak tambah rancu. Engko karep jenengan, Pak Dawat, iku katene nggenakno ndek kabupaten dadi opo awake dhewe iki? Unjuk rasa aja kita. Loh iya, syarat unjuk rasa ngene-ngene iki menurut saya unjuk rasa, gawe karya. Kau usum ndek awake dhewe. Ini cerita ini tak lakoni tekok pituture yaiku mbahku dhewe dijuki tolong camat. Tenang. Cek bupati gak nang kecamatan Batu. Itu unjuk rasa. Yo, bupati tenan dek ngandhat lho montore moprot. Itu. Lah kene enggak kok unjuk rasa ngene. Ya gak apa-apa saiki lek njet itu. Pemane karo bodat tambah dipanas-panas iki cenderung ngene aku melok ngawur lah gara-gara itu. Tapi ini unjuk rasa bikin karya. Karya. Ya jadi Asmoro bangun. Sapa maneh sing tokoh Raine Putih? Gunung Sari itu apa? Siapa? Ini pasti banyak misteri. Sebelum ini sesepuh kami sing di Dong Monggo ambek Dik Jati Kuwi mati. Ini cerita tentang itu, penciptaan itu. Lek ni tidak agama kacau, galek gak oleh kado. Agama tadi saya terima kasih ketambahan igama, segama bareng ya. Jadi terakhir. Ya, itu terakhir ya. Oh iya, itu terakhir berarti. Itu ternyata Asma Kinarya Joko ini dari 76 karakter topeng itu ono karepe. Aku mun terenyuh ndelok pertanyaan apa? Oh, gak apa-apa. Salah dhisik pantes arek enom. Kowe dhek bijak ya. Oh, wong tua ilok-ilokno. Gak apa-apa. Tanduran. Kok lho iya. Karena sampai saat ini, mohon maaf saya laporkan di Prof Bontan juga. Prof, ono loro sebab sing aku sampai saiki gak mari. Aku kepingin juga menyelesaikan jadi terenyuh bolo-bolo sing ono ini. Jadi semua ini banyak yang terenyuh. Apa? Sing tuwek gak gelem ngandani ini lho. Wis hebat ndek dalang, hebat ndek gone agama, gak ngandani sing nom. Lah sing nom koyo ngene-ngene iki gak gelem belajar. Ini problem. Ini problem. Nah, sekarang Pak Bondan, Pak Tok ini sudah tua. Saya masih muda. Aku tak tanya yang di tua, gitu loh. Yang tua nanti ngandani, sing tuwek. Apa yang muda kayak Mas Lufi ini sudah tua. Ya, belum. Oh, muda. Berarti tanya di yang tua biar selesai. Terus kan itu nanti aja main di Asmoro Bangun aja. Ya. Masih banyak. Ya, masih banyak. Lek unjuk rasa saya cenderung itu. Ya. Jadi lomba mari kita ini selaraskan apa sih di kepingin itu aja dulu wis. Gak usah kakek. Aku perkara kepingin ini jam 10 iku mung sampai jam sampe. Tuh gak nyalano iki, Mbak. Mungkin sing bener kalau aku semua ini salah kok. Sing bener ora Allah enggak ya. Buyanya begitu saya kembalikan, monggo. Dimulai dengan kerangka lomba. Yang Narto bilang lomba dalam konteks laku sebetulnya. Jadi bukan lomba menokohkan itu yang, tapi lakunya yang dilombakan. Bagaimana merawat bumi, bagaimana merawat kemanusiaannya itu yang dilombakan. Bukan ketokohannya.
Nah, karena ketokohan itu tentu warnanya bisa macam-macam nanti. Tapi kalau kemudian lakunya, dan kalau wong Jawa itu api, nah, wong lakune api itu wong Jawa. Nek gak api itu wong dia karo itu. Ya kan konteks. Jadi sebetulnya kepada diri sendiri. Jadi lomba berbaik kepada diri sendiri juga berarti lomba berbaik kepada sesama. Konteksnya gitu. Nah, kita sudah jam 5 ini. Iya. Jadi cepet banget kalau udah ngobrol begini. Ada teman-teman yang masih pengen menyampaikan sesuatu yang tentu ini bukan sebuah kesimpulan, tapi kita memperkaya tentang konteks tadi. Ki Indra, Ki Eko tadi udah dapat satu gambaran. Terus norek, gak ame ijo tok, abang kuning putih, nah, itu dilakukan konteksnya. Teman-teman yang lain nggak ada yang ingin memberikan satu pendapat atau sesuatu apa? Yang dibawa Pak Utomo tadi ono karepe lho. Ya Mas Penari, Mas Penari gitu kan. Bu jenenge Jawa Mas ya. Yang dibawa tadi Iya, awalnya kan ini Pak, sebelumnya nggak ada gitu. Iya. Akhirnya dia sempat sakit cerita. Ya itu artinya gini loh. Itu secara apa dari ujung itu. Sing arep kok berharap itu. Bacalah itu. Orang bacalah. Jawa digowo arek barat di rumah titik. Ya, di rumah titik. Lek iso muni bacalah ya dibaca. Itu ada ono karepe kok. Ya. Ini. Namanya apa? Menurut Pak Utomo, waktu sampean tanya enggak tanya. Oh, kalau ini sih memetri kata sesaji. Memetri. Terus Pak apa aja? Memetri dan sesaji betul enggak? Memetri, terus itu apa aja Pak itu isinya? Hasil tanaman-tanaman yang ditanam. Apa? Pecok. Bakal yang ditanam. Si dipecok apa nih dimbakali opo? Iya. Itu dijelaskan enggak? Oh. Nah. Gak apa-apa, makanya terus berkarya. Iya. Unjuk rasa gitu. Iya. Perintah gitu. Jadi mari kita unjuk rasa, bukan demo di jalan, tapi dalam konteks karya. Nah, jadi ini sampun sepuh, nah sing tesih sampun sepuh sapa to? Dereng. Kulo tasih nang. Nah, tesih. Saya kira kita punya satu benang merah sebetulnya dalam diskusi yang sebentar ini. Mungkin Ki Bondan ada sesuatu yang Iya. Memang menarik ya ngomong masalah lomba ini. Sering kan akhirnya kan kita jadi terjebak lomba dengan wong liya. Enggak cuman lomba dengan organisasi yang lain atau grup yang lain atau apa-apa. Tapi secara perorangan pun kita kadang berlomba. Berlombanya juga kadang-kadang secara praktek umumnya adalah lomba bener-beneran. Iya. Jadi yang sering terjadi akhirnya adalah lomba bener-beneran. Jadi nggak hanya lomba cosplay, di sing macake dukun paling sip loh ya. Tapi lomba bener-beneran. Kadang-kadang misalkan, makanya saya berharap itu tadi berhenti di situ ngomong kecok bakal, karena aku dikomentari pasti kalau ngomong ini. Pasti dikomentari. Jawa itu ceritanya. Bener, pasti Jawa urusannya. Nah, jadi itu aja sering terjadi. Jadi misalkan kecok bakal di sing luwih bener, kemudian syarat opo sing luwih bener, kemudian misalkan model opo sing luwih sah atau luwih opo. Ini loh sing sakjane itu adalah sebuah lomba yang juga tidak perlu dilakukan. Jadi nggak hanya kontestasi masalah itu onok duwite, tapi kontestasi golek benere dhewe, butuhe dhewe, karepe dhewe dan tepake dhewe. Ini kadang-kadang sing kita juga perlu nglungguhne. Ah ya wis lah. Ya wis monggo, semua orang punya coro. Kalau tadi disebutkan bahwa Jawa itu adalah kata sifat. Saya nggak akan membenarkan artinya beneh ndak. Tapi Jawa itu adalah kata sifat. Bukan Jawa itu adalah kata benda atau nomina, tapi merupakan kata sifat. Nah, tinggal digoleki wae sing dimaksud dengan Jawa itu identifikasinya seperti apa. Monggo berlomba untuk menuju itu, tapi lombanya dengan diri sendiri. Bukan lomba bareng ngono karo aku iki luwih Jawa timbangane kowe. Aku iki luwih ngene timbangane kowe. Aku iso maca Jawa kuno, tapi maca aksara Jawa ndak iso. Barang ngono iki yo eneng masalahe. Yo urip menungsane.
Jadi ini kan contoh. Kan kita percaya bahwa semua orang itu pasti punya keunggulannya, punya ya diciptakan dengan segala kelebihannya. Yo wes lah. Yo nyuma enggak nih, karena prinsipnya ya monggo berlomba menjadi Jawa, enggak hanya menjadi orang Jawa. Kok definisinya iki dawa maneh oleh ngomong perkara. Jawa padha karo ngomong gecok bakal iku makane sabar. Ngomong perkara ingkung barang go sih. Sabar. Ono ingkung sing ingkung bandeng lho ya, aja salah. Ingkung ono sing bandeng lho. Dan enggak masalah gitu loh kan. Kita nggak perlu berlomba bahwa oh berarti orang gunung itu lebih superior daripada orang pantai, atau orang pantai luweh gigantisme daripada orang yang gunung. Enggak, bukan itu masalahnya. Semua pasti berkembang secara alamiah. Nah, Mbak Menawi mengatakan Mas Fit. Nah, sebetulnya muarek kok Kak Jowo. Itu kan kata sifat akhirnya. Jadi sebetulnya pengertian Jawa ini lalu menjadi sebuah pertanda. Jadi bukan simbol dalam pengertian kopiae Kang Narto itu, ya. Atau bukan konteks udeng kita gitu. Tapi bahwa lombanya itu lomba laku sifat tadi konteksnya. Jadi tokoh ini lebih laku dengan tokoh ini ya, tukaran gue. Terus jadi perkelahian yang besar. Jadi bagaimana kita menghargai konteks keyakinan masing-masing dalam perilaku percaya kepada yang maha kuasa, yang maha esa. Nah, itu saya kira menjadi bagian yang penting untuk kita paham. Saya kira saya tidak memberikan satu kesimpulan, tapi pengantar terakhir dari Kang Bondan tadi sebetulnya itu akan sesi ngobrol berikutnya. Ya, karena udah ngomong Jawa tadi sebagai sifat, yaitu jadi agenda apa kalau gitu sebetulnya Jawa pengertian terminologi Jawa menjadi kata sifat yang menunjukkan sebuah laku yang baik, itu ya perlu dibahas. Oke, jadi itu udah nggak ada lagi di masyarakat kita. Orang kalau kurang ajar tuh nggak lagi dikatakan warai kok gak Jawa ngono. Kurang ajar ya tetap dibiarin kurang ajar. Nah, dalam pengertian ini bukan lalu ada sektarianisme atau diskriminasi istilah, tapi bahwa ada menunjukkan kalau kamu dadi wong Jawa ki ya sopan, ya santun, ya menghargai orang lain. Dalam pengertian ini bukan satu simbol kesukuan, konteksnya ke sana. Tentu bahwa itu bagian berikutnya, mungkin bulan depan kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Ini sudah 1 bulan, Kang, dari yang lalu. Oh ya? Iya. Oh. Jadi aku janji 1 bulan sekali kan. Oke, siap. Jadi ini bulan yang kedua dari hasil bulan yang lalu. Terus aku diajak sama Kang Wanto lewat entas-entas itu 2 minggu yang lalu loh, 1 bulan yang lalu. Jadi saya kira perjalanan kita untuk memahami diri sendiri penting, dan itu lomba dengan diri sendiri tapi selaras yang disebut dengan Jawa itu. Saya kira itu. Kita udah jam 5, kita mulainya lagi tadi hampir jam 3:15, ini udah 2 jam. Silakan kalau ngopi dilanjut. Terima kasih sekali lagi. Ini tempat terbuka, kalau teman-teman mau mengadakan kegiatan semacam ini, monggo. Jadi ini berjejaring supaya kita juga kembali kepada pemahaman budaya kita. Nggak sekedar kita ngomong, tapi ngomongnya Jawa. Jadi ini wong Jawa, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Saya kira gitu. Terima kasih Kang Wanto, Kang Narto, Kang Lutfi. Saya tutup dan monggo nanti kalau yang tidak berbuka puasa maupun buka puasa kita nyiapin untuk berbuka. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Rahayu. Ayo.